kecuali dengan ilmu. Betul. Satu, itu kedua. Yang kedua, ada bagian-bagian tertentu di dalam ketuhanan yang amal kalau dicapai, hanya ilmu yang bisa mencapainya. Contoh, siapa nak kau mengamalkan Isra Mi'raj? Ya kalau hah? Siapa nak kau? Nabi aja kalau sorangan. Ada kajar amalan eksklusif Nabi ada apa? Isra Mi'raj toh kalau kau digawe. Harus saya Isra Mi'raj babini aja kan berapa ikong? 13 ikong enggak lah. Nah, hanya 2 ikong sudah pecahan piring di rumah. Harus senang 13 ikong. Cita-cita anak 13 ikong mesti bini, wah 2 ikong aja. Pecahan piring di rumah sudah. Sekali datang ada kawan, apa aja kawan kalau berdarah lagi oke kamu ini lajar. Nah, itu. Nah, jadi ada amal-amal itu nang kada kau dilaksanakan, hanya dicapai dengan ilmu. Ilmunya apa? Yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar, aku malam itu Isra Mi'raj sadaqta ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bahkan jar Abu Bakar, biar ulun kada betamugin sebelum ulun betamugin ya Rasulullah sudah ulun iya kan biar nih. Nah, itu Abu Bakar mencapai dengan ilmu. Makanya Nabi mengatakan Abu Bakar as-siddiq. Itu kisahnya. Nah, hebatnya Abu Bakar, dia mencapai dengan ilmu, bukan dengan amal. Jadi banyak di dalam agama kita itu harus dicapai dengan ilmu aja. Karena kau dengan amal, mana-mana aja cari ya sorangan. Tunggal dikinan cari-cari. Misal Allah kidam, bako, Allah kidam, Allah maha kidam. Kidam tiada permulaan. Kaulah mencapai dengan amal. Ya mengamalkan Allah maha kidam, kayak apa caranya? Tahu harus nih. Ya kalau harus. Nah, unda jar anak mengamalkan la ilaha illallah. Oh iyalah, kayak apa cara mengamalkannya? Unda jar anak hidup secara besorangan tuh. Ayo ikam bagana di hutan situ sorangan. Sanggup kada kah? Bagana di hutan, kada boleh bakawan lawan po, kada boleh minta, kada boleh makan, jangan juga ikam hendak Mbak Allah wadaniyah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya kawan, kada kau dia makan la ilaha illallah tuh jar. Kau dia ya maksudnya diyakini dengan keimanan. Nah, kayak itu kan. Nah, jadi ilmu itulah mencapai posisinya tertentu. Mencapai ilmu itu kan. Iya, pertanyaannya apakah satu ilmu bisa dicapai dengan amaliyah? Betul sekali. Karena tadi itu untuk mencapai suatu natijah ilmu dan amal. Tapi ada yang amal tidak bisa yang dicapai oleh ilmu, kayak itu kan. Hanya ilmu aja nang apa nih? Nang jalan sorangan amal kada kau lagi. Karena amalnya kan artinya perbuatan manusia nih. Iyalah, ilmu yang dapat nyajak bahasa Banjar itu terawangan sampai itu ya lah. Nah. Jadi ada orang istilah sufi. Ini sungai dan belum nanti jawab kita lagi lah, sedikit dulu kita sama. Ini sungai nah. Urang ini buka-buka sudah sampai ke sungai nih menyasahi ayam. Ayamnya meluncat di sungai. Kawa ada kayu tok loncatinya kayu. Berapa buting kayu-kayu loncatinya loh. Hendak dituruti jo kalau tinggalan. Ya lah. Begana di situ. Pakai ilmu aja lagi nang duduk nih membayangkan kemana ayam itu telah buka lajar. Iyalah. Nah, rakau melakukannya. Lalu dengan ilmu kayak apa caranya? Lalu memikirkan, bisa molah jembatan, molah apa lagi? Molah nang tali disambung nang kayak perpok tuh kah apa tah? Perpok apa tuh nang? Pokoknya flying fox nah, muncat sananya lah dan. Nah. Tapi lamunnya samudra ternyata mbak sudah dianui sekalinya pulau nang dilihat pulau itu tuh mbak pulau Ambul aja mbak dijajak lalunya lunyut berbahaya nih keduanya akhirnya mulai nah itu jembatan nih keduanya biarkan aja sudah saat itu amal karena kau lagi melakukan apa-apa iyalah ilmu aja lagi nah ilmu yang bisa mencapai. Nah pertanyaannya bisakah amal itu mencapai ilmu? Betul, bisa sekali
Karena kebanyakan orang-orang, misalnya kitab Ihya Ulumuddin. Pernah tahu ya kitab Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin itu isinya ilmu dan amal. Bimbang sini nolakan. Jadi lamunnya tamat Ihya Ulumuddin tuh tamat ilmu dan amal nih, tapi ternyata hasil ujungnya ada masalah sebuting. Menunggu hadiah dari Allah. Artinya apa? Sudah tadi itu amaliyah jahiriyahnya dilaksanakan, puasa sudah, sembahyang sudah, ibadah amal saleh dilaksanakan, sifat terpuji sudah dilaksanakan, sifat buruk dalam diri sudah dihilangkan juga. Tinggal menunggu satu hal lagi. Makanan kah? Nah, nggih, makanan aja. Maka maka yang terjadi adalah amal tadi itu apa? Menunggu ma'rifah Allah. Ma'rifah itu bila masuk diilhamkan Allah pada diri seseorang, bentuk rupanya nanti jadi ilmu. Yalah. Bentuk pemberiannya irfan. Jadi Allah tuh memberikan irfan kepada seorang, hasilnya supaya kau dibaca, irfan tuh kan masih kalau kau dibaca nih. Yalah. Ma'rifatullah itu kan kalau dibaca, untuk supaya kau membaca namanya ilmu. Berarti orang beramal tuh juga supaya ditambahkan ilmu. Itulah hadis Nabi SAW mengatakan, man alamal Quran atau man alaman min ilmillah, siapa yang mengajarkan suatu pengetahuan tentang Allah, fa'alamahullahu lahu, maka Allah akan memberikan kepadanya, mengajarkan kepadanya ilmu la ya'lamu fihi, yang ia la yu'lamu fihi, yang dia tidak mengetahui padanya sebelumnya. Yalah. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, Allah akan memberikan kepadanya pengetahuan yang inyak sebelumnya kada tahu. Mengajarkannya amal kada? Amal soleh kada? Aku mengajar sekarang. Amal soleh kada? Amal soleh. Nanti Allah akan mengajarkan kepadaku ilmu yang aku kada tahu. Nah, itu kisah Nabi nih. Nabi mengisahkan. Ya lah. Berarti kawa amal. Memang amal itu untuk mencapai ilmu nang kada kau dicapai lagi dengan ilmu. Karena itu ajarkanlah kepada manusia ilmu itu. Jangan di apa? Disimpan-simpan, jangan. Mau disimpan-simpan bila Allah memberi kena. Nah itu aja terus. Ujungnya jadul, ilmunya jadul. Jadul, ilmunya jadul. Apa jadul tuh? Zaman dulu jadinya lah, yang lah jadi apa jurang. Nah, ujung-ujungnya. Jadi biarkan ilmu tuh masuk kepada semua manusia. Kita tidak perlu takut, apalagi ilmu ma'rifatullah, kada perlu takut. Diajarkan kepada orang yang masih jauh dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, kenapa?